Saya mau tambahkan lagi, jadi meskipun kita pakai ilmu kira-kira tapi tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Kalau jumlahnya itu terlalu besar, terlalu banyak, itu nanti bisa merusak bisa merusak kepala selnya juga. Jadi kalau saya gambarkan itu, sel itu kan begini. Nah, ini itu plat, dan di sini itu ada kepalanya yang nanti ini dia nyambung antar rumah sel ya. Antar rumah sel itu nyambung. Nah, pengisian itu maksimal itu sampai di sini. Nah, jadi lebih sedikit dari plat sel ini. Nah, di sini itu dia dibalut sama kayak fiber gitu, kayak kapas. Dia yang menyerap elektrolitnya. Jadi kita saat menambahkan air itu sebetulnya tidak bisa langsung terdispersi ke semua bagian ini. Idealnya sih didiamkan dulu. Nah, terus bagaimana kira-kira biar kita tahu ini udah sampai di sini atau belum? Ya sama teman-teman, saya pakainya kala-kalan aja. Ini segini belum basah. Segini belum basah. Mentok belum basah. Nah, ini baru udah basah, berarti saya masih bisa nambahkan. Agak gatal ya teman-teman. Saya tambahkan lagi aja sekitar 1,5 ya, 1,5 cc masih berani. Meskipun ini enggak fix ya. Nanti kalau terlalu konsentrasinya terlalu kecil juga tegangan yang dihasilkan juga kurang teman-teman. Ada standarnya, teman-teman bisa cari aja standarnya untuk konsentrasi aki kering berapa, bisa dicari aja di referensi, di googling aja. Semoga ini nanti menyelesaikan masalah ya teman-teman, karena ini memang belum parah. Saya bilang belum parah. Jadi kalau udah parah itu kelihatan juga untuk di dindingnya itu sudah kembung. Di dinding sini sudah kembung. Itu ada konslet berarti teman-teman. Nah, ini sudah. Kita berapa ya ini? Ini di 12,9 ya teman-teman. 12,9 ya. Saya gocak-gocak aja biar dia terdispersi. Meskipun ini sebetulnya ya enggak bener-bener amat ya, karena dia butuh waktu untuk terdispersi sempurna. Oke, sekarang
kita tutup aja. Ini teman-teman bisa nambah dari 2 cc ya teman-teman, rata-rata sih kebiasaan gitu, saya tambah 2 cc. Nah, tahap selanjutnya kita cas teman-teman, apakah dia nanti pergerakan penerimaan arus pengisiannya itu normal apa enggak, kelihatan ya. Saya pakai smart charger, jadi kalau smart charger ini misalkan dia akinya sudah soak, itu tidak akan mau dicas pakai ini teman-teman, langsung berhenti di 100%, tahu-tahu 100% gitu. Ada di video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, untuk yang sudah nggak bisa dicas ada triknya teman-teman, cuman ini untuk sekarang saya tidak punya bahan untuk materinya ya. Nah, ini di 12,8. Ini mau saya coba, saya cas. Ini saya colokkan, nanti pergerakannya sampai berapa ampere ya. Ini voltase, ini nanti sudah mencapai berapa persen. Tegangan ini bergantian ya antara tegangan dan kapasitas ya. Terus di sini nanti ampere, besarnya ampere, dia semakin mau penuh ampernya semakin kecil, tegangannya semakin, tegangan pengisiannya semakin tinggi ya teman-teman. Oke, kita lihat. Kalau teman-teman pengen lebih jelas nanti bisa lihat video sebelumnya. Mulai. Nah, ini sudah di 1,5 ampere, 14,7 volt, 90%. Ini saya lihat sih normal nih teman-teman, ini masih bisa dicas, jadi saya rasa bukan masalah yang terlalu serius ya. Ini sudah 1 ampere arusnya, ini sudah kapasitasnya 90%. Nah, sudah 90%. 14,7 volt, masih di 1 ampere. Ini sudah terbawah ya teman-teman, 1 ampere. Nah, sudah full. Ini bisa saya cas sampai 100% full ya teman-teman. Ini mau saya gojak-gojak lagi biar apa, ion sulfat yang dari apa namanya anoda bisa larut sempurna tadi yang udah kecas. Video ini tidak bisa saya persingkat ya teman-teman, karena saya harus menjelaskan biar teman-teman paham. Mungkin untuk masalah-masalah yang lebih serius, yang lebih berat, akan saya sharing pasti teman-teman saat saya nanti punya untuk bahannya ya. Mungkin kalau teman-teman punya bahan aki yang sudah parah sih, bisa dikirim ke saya, nanti saya buatkan videonya biar kita sama-sama bisa belajar teman-teman. Oke, kita lihat lagi tegangannya berapa. Ini masih di 13. Untuk
untuk pengisian topengnya dia belum turun, jadi dia diisi sampai ke 13 sekian gitu, saya sebut sebagai tegangan topeng ya, untuk mengambang dia, jadi tegangan belum stabil. Nanti setelah stabil itu pasti di bawah 13, di sekitar 12,9 12,8 ya untuk aki normal ya teman-teman. Tapi kalau nggak normal dia akan ngedrop terus, turun sampai berapa, misal ada sel yang rusak, berapa sel yang rusak itu nanti dikurangi sekitar 2, sekian volt. Nah ini saya lihat sih masih normal-normal saja untuk aki ini. Ini saya start lagi ya. Oke, sudah full. Tinggal kita tutup. Ini nanti kita coba untuk loadnya ya teman-teman. Ini kita tutup aja, nanti misal butuh untuk mengisi lagi ya kita buka lagi ya teman-teman. Sementara kita tutup aja. Masih rapi kan teman-teman ini. Jadi kalau misal digunakan untuk usaha sendiri, misal tukar tambah gitu, bisa teman-teman pakai cara ini. Andai kata ada yang lebih berat permasalahannya, teman-teman bisa kirim ke tempat saya, inbox aja, komen aja, nanti kalau punya bahan bisa saya buatkan videonya teman-teman, biar kita semua bisa sharing. Nah ini kita coba di sepeda motornya ya, seperti apa hasilnya. Teman-teman, ini kita pasang aja, kita coba apakah masih ngek. Seperti biasa, jangan terbalik, dan terbalik pun sebetulnya nggak bisa ya, karena insinyurnya sudah membuat kompartemen sedemikian sempurna. Semoga aja aki ini memang masih bisa diperbaiki, jadi saya nggak perlu keluar duit buat beli aki. Oke, sudah kepasang. Sekarang saya switch, saya kontak on. Dengar ya suara pompa bensinnya, pompa rotaknya. Sekarang kita switch starter. Oke, ternyata loadnya nggak mampu ya teman-teman, jadi ada kemungkinan memang aki ini swak. Oke, tidak putus asa, kita coba sampai berhasil. Yang perlu digarisbawahi, kalau punyanya teman-teman
hanya sebatas kekurangan cairan karena menguap, ini sudah menyelesaikan masalah. Tapi karena aki saya ini ternyata punya masalah lain, kita lanjut cari penyebabnya. Oke, saya mau pasang voltmeter dulu teman-teman. Ya, ini saya sudah pasang voltmeternya teman-teman. Posisi standby, akinya tanpa ada jaringan listrik karena sudah diputus sama relay ini. Jadi tidak ada arus yang mengalir kemanapun, diputus sama relay kaki 4 ini. 12,8. Satu sisi saya sedih teman-teman karena ini belum menyelesaikan masalah, tapi satu sisi lagi saya berbahagia karena bisa melanjutkan ke uprekan berikutnya, biar teman-teman saya sharingnya ke teman-teman nggak tanggung. Oke, yang saya maksud kita pakai load test karena tidak ada alatnya, kita pakai load test beban sebenarnya. Jadi beban sebenarnya itu dinamo starter. Terus untuk mengetahui kemampuan loadnya kita pakai voltmeter. Kalau memang dia itu masih normal, dia nanti di kisaran masih di atas 11 volt saat load starter. Tapi kalau memang udah swak, dia itu bisa mencapai turun sampai 10. Nah, itu berarti akinya memang udah swak teman-teman. Memang udah swak. Nah, nanti solusinya bagaimana teman-teman tetap ikuti aja video ini yang mungkin panjang banget sampai selesai. Oke, ini saya kontak on, turun di 12,3, masih normal ya teman-teman, masih normal. Ini harusnya dia kalau dikontak masih normal ya sekitar segini ini. Tapi kalau udah turun sampai di bawah 12 ya bahaya, karena ini kan lampu LED ya, lampu LED-nya juga nyala kan kalau vario LED. Sekarang kita starter, dia sampai turun di berapa volt ya. Parah banget teman-teman, ternyata sampai 6 volt turunnya, jelas nggak mampu untuk memberikan tegangan stabil ke dinamo starter ya. Sampai 6. Oke, ini suak teman-teman, tidak berputus asa. Ini kita lanjut inspeksinya ya. Ya teman-teman, ini sudah saya lepas untuk pul-pulnya. Di sini sudah charger saya udah siap. Kita mau cas ulang dulu lagi ya. Kita cas ulang. Ini di 12,7. Nah, turunnya banyak banget ini tegangannya. Nah, ini belum tentu juga tadi penambahan air tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman. Kemungkinan airnya itu belum terdispersi ke semua belum terdispersi ke penyerapnya, karena ini di cas itu masih jalan normal ya, masih jalan normal ini.
masih jalan normal. Oke, 2,7 volt, 2,6 ampere. Oke, biar saya lanjut aja, biar teman-teman juga tahu, tidak saya potong ya, tidak saya skip videonya. Ini masih mengisi banyak banget, ini baru 85%. Kita cas lagi, jadi ada kemungkinan itu kan tadi belum terdispersi, jadi saat pengecasan tadi full itu masih semu, jadi belum bisa semua ion sulfatnya itu masuk ke elektrolit lagi. Tadi kan kita cas cuma sebentar udah langsung penuh, ini lama, mulai 4 ampere ya tadi ya, sedangkan yang pengecasan pertama tadi mulai berapa teman-teman, sekitar 2, ya 2, sekian ampere ya. Jadi memang tadi airnya kemungkinan belum terdispersi. Ini kalau lebih sempurnanya memang kita biarkan sampai ya besok lah, kita cas ulang lagi. Mungkin video ini ya saya upload besoknya ya teman-teman, kalau memang benar-benar sudah fix masalahnya, ketemu solusinya sudah fix, baru saya upload ya. Ini lama, ini tadi cepet banget. Oke, saat ditunggu aja, mungkin memang durasinya jadi panjang, tapi ini semata-mata biar kita semua bisa belajar tahu step by stepnya. Ini masih di 90%, 1,3 ampere, masih lumayan panjang. Kalau misal ini nanti masih ngedrop, besok saya lanjut lagi untuk pengecasannya. Saya mau nunggu sampai benar-benar terdispersi ya teman-teman, untuk tadi air yang kita tambahkan tadi. Oke, sudah 1 ampere. Maaf ya teman-teman, durasinya jadi panjang, tapi tidak masalah, kita semua bisa belajar. Sudah 1 ampere. Hampir ini. %90, 1 ampere, 14,7 volt tegangan pengisiannya, arusnya 1 ampere, kapasitasnya sudah 90%. Hampir. Oke, ini sudah 100% teman-teman. Iya, sudah selesai.
Ini saya lepas saja, saya cabut dulu di 13,4 untuk tegangan topengnya ya. Tinggi ini teman-teman, 13 ya, tegangan topengnya di 13,4 tadi. Saya lepas untuk pullnya.